Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi bersama Pitutur Luhur Utomo Channel. Di kesempatan yang baik ini saya ingin bercerita tentang pesugihan. Apakah orang yang cari pesugihan itu akan jadi kaya semua, atau ada yang tidak berhasil atau biasa-biasa saja? Di kesempatan ini saya akan bercerita tentang pesugihan. Cerita tentang cari pesugihan saya angkat dari kisah nyata. Kisah seorang warga desa yang kurang beruntung di kehidupan keluarganya. Baiklah teman-teman, akan saya mulai ceritanya di suatu desa. Sebut saja Desa Purwa. Desa yang sangat terpencil jauh dari keramaian kota. Di desa tersebut ada salah satu warga desa yang kehidupannya kurang beruntung dari segi ekonomi. Sebut saja nama samarannya adalah Tarjo. Tarjo adalah tipe orang yang rajin bekerja tanpa kenal lelah, setia pada keluarganya, dan juga suka membantu tetangga jika dibutuhkan. Tapi penghasilan dari kerja serabutan yang didapatkan Tarjo kurang mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Hari demi hari, bulan demi bulan, Tarjo selalu murung memikirkan nasib di keluarganya yang selalu hidup dalam kekurangan. Beberapa hari kemudian, Tarjo menemukan ide yang bagus menurut Tarjo. Singkat cerita, Tarjo bermusyawarah dengan istrinya. Dan awalnya istri Tarjo menolak ide suaminya tentang cari pesugihan. Akhirnya istrinya setuju ikut ide suaminya dengan alasan demi keluarga dan masa depan anaknya. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu Tarjo akan meminta pertimbangan kepada Pak D-nya tentang pesugihan. Pak D-nya Tarjo adalah sebagai orang tua pengganti orang tua Tarjo karena kedua orang tua Tarjo sudah lama meninggal. Keesokan harinya, Tarjo dengan istri dan anaknya yang masih kecil berangkat ke rumah Pak D-nya yang tinggal di desa sebelah yang jaraknya lumayan jauh dari desa Tarjo. Dengan mengendari sepeda motor tua yang Tarjo miliki, Tarjo langsung berangkat ke rumah Pak D-nya. Sebut saja nama samarannya adalah Pak D Kliwon. Ide yang sudah lama terpendam di hati Tarjo. Mungkin jalan satu-satunya ide tersebut akan bisa mengubah nasibnya di masa depan. Hidup bergelimbangan harta, semua harapan bisa terpenuhi di keluarga Tarjo. Tapi sebelum video ini berlanjut, silakan teman-teman subscribe, like, share, dan silakan berkomentar di kolom komentar yang telah tersediakan. Dan jangan lupa teman-teman ketuk tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Setengah jam kemudian Tarjo bersama istrinya sampai di halaman depan rumah Pak D-nya. Lalu Tarjo dan istrinya turun dari motor, kemudian Tarjo memarkirkan motor di sebelah rumah Pak D-nya. Tarjo bersama istri sambil menggendong anaknya yang masih kecil melangkah ke depan pintu rumah Pak D Kliwon dan mengetuk pintu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak D, Assalamualaikum Pak D." Tak lama kemudian terdengar suara di ruangan rumah belakang, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Jawaban balasan dari Pak D Kliwon. Kemudian Pak D Kliwon melangkah menuju pintu depan, kemudian membuka pintu depan, lalu Pak D Kliwon menyapa tamunya. "Oh, kamu Tojo, ayo masuk," kata Pak D Kliwon. Kemudian Tarjo bersama istrinya disuruh duduk. Tarjo bersama istri dan anaknya menghadap Pak D Kliwon. Dengan raut muka agak malu-malu, Tarjo mulai menyampaikan isi hatinya yang berbulan-bulan belum terpecahkan. Dengan berat hati, terpaksa Tarjo harus menyampaikannya kepada Pak D-nya.
agar semua masalah pada diri keluarga Tarjo bisa terpecahkan. Mulailah Tarjo menyampaikan isi hatinya dengan beberapa pertanyaan kepada Pakdenya. Setelah Pakde Kliwon mendengar pertanyaan yang disampaikan Tarjo, seketika Pakde Kliwon terkejut dan terbelalak. Sebagai orang tua, Pakde Kliwon bisa mengontrol keadaan dirinya, dan Pakde Kliwon memakluminya karena Pakde Kliwon sudah lama merasakan pahit manisnya hidup berumah tangga. Lalu Pakde Kliwon menjawab pertanyaan yang disampaikan Tarjo. Ya, ada yang berhasil sukses dan juga ada yang tidak berhasil. Karena bahasa jin atau jin penguasa di wilayah tersebut tidak berani mengubah takdir Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada manusia tentang tingkatan rezeki. Ada yang ditakdirkan menjadi manusia yang dalam menjalani kehidupannya serba kekurangan. Ada yang sedang-sedang saja atau tidak kaya tidak miskin. Ada juga yang memang ditakdirkan kaya, sugih atau bergelimang harta, kata Pakde Kliwon. Karena makhluk jin itu mempunyai kelebihan kesaktian yang tidak dimiliki bangsa manusia. Berbuat apapun jin bisa melakukannya, sehingga bahasa jin atau jin penguasa di wilayah tersebut tahu tentang tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada umat manusia atau Tuhan Yang Maha Esa. Jin akan membantu manusia jika manusia mempunyai tingkatan rezeki sedang dan tingkatan rezeki besar. Itu pun ada persyaratannya yang harus dilalui, dan juga ada perjanjian yang harus dilaksanakan dan ditepati oleh manusia yang meminta bantuan pada jin tersebut, kata Pakde Kliwon. Sehingga tidak semua orang cari pesugihan itu berhasil dan sukses semua, jawab Pakde Kliwon kembali. Lalu Pakde Kliwon melanjutkan cerita pengalamannya tentang cari pesugihan. Kalau orang tersebut dalam menjalani kehidupan ditakdirkan miskin, walaupun cari pesugihan kemana-mana pasti tidak akan berhasil. Kalau orang tersebut tingkatan rezekinya sedang atau menengah, orang tersebut usahanya lancar sukses paling lama 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Jika orang tersebut tingkatan rezekinya besar, orang tersebut bisa menikmati kekayaannya sampai 15 tahun. Setelah 15 tahun, saatnya jatuh tempo atau tepat janji, orang tersebut akan diambil oleh raja atau ratu jin tersebut ke alam jin dan menjadi budak di alam jin tersebut dengan jangka waktu yang sangat lama, kata Pakde Kliwon. Setelah membuang putung rokok dan minum kopi kesukaannya, Pakde melanjutkan ceritanya. Orang tersebut di alam jin dipekerjakan terus-menerus, tergantung perintah dari raja atau ratu. Jika orang tersebut malas, tentu saja akan diajar oleh para pengawal atau raja ratu tersebut. Sungguh mengerikan, kata Pakde. Kemudian Pakde menghisap rokok kesukaannya lagi. Sesungguhnya hidup mati dan tingkatan masing-masing rezeki orang itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tingkatan rezekinya kecil, ada yang tingkatan rezekinya sedang, dan ada pula orang yang memang ditakdirkan mempunyai rezeki besar. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, kata Pakde Kliwon.
Sedangkan kekayaan yang diperoleh dengan cara alami dan halal, harta atau kekayaan tersebut akan awet hingga anak cucu. Sebaliknya, harta yang diperoleh dari bantuan dari bangsa jin, harta tersebut akan cepat lenyap dengan seiringnya waktu. Gimana Tarjo, kamu sudah paham penjelasan yang Pak D berikan padamu? Paham Pak D? Jawab Tarjo dengan menundukkan kepalanya. Nah, kalau sudah paham, Pak D-mu ini mau bicara. Dengarkan, dan perlu diingat agar kamu dalam membina keluarga selalu tegar dalam menghadapi problem kehidupan di keluargamu. Begini Tarjo, 1. Hidup adalah suatu perjuangan yang ada di muka bumi ini. Suka dan duka itu suatu yang lumrah dalam kehidupan di keluarga. Kesabaran, saling pengertian, saling menghargai, menghormati kekurangan dan kelebihan suami dan istri, kata Pak D. Kliwon. Selanjutnya yang kedua, hidup kadang di bawah, kadang di atas. Kalau kita posisinya berada di bawah, hidup bagikan penderitaan bagi yang menjalaninya. Kalau posisi kita ada sedang di atas, hidup adalah anugerah. Apa yang kita inginkan pasti terpenuhi dan tercukupi, kata Pak D. Kliwon kembali. Dengan beberapa penjelasan yang telah disampaikan dari Pak D-nya Tarjo, akhirnya Tarjo membatalkan niatnya untuk cari usaha pesugihan. Tidak lama kemudian Tarjo dan istrinya pamit dengan Pak D-nya, lalu Tarjo kembali pulang ke rumahnya. Itu tadi teman-teman, kisah tentang seorang yang ingin cari kekayaan besar dengan cara cari pesugihan atau pengabdi setan, dan risiko yang akan dihadapi oleh orang tersebut dengan makhluk jin. Kisah ini mengandung pesan moral juga hiburan untuk teman-teman dimanapun berada yang kebetulan nonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada yang sudah mensubscribe video ini. Semoga diberi umur panjang, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin. Semoga cerita yang baru saja saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.